Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdania. Saya dosen dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan penjelasan tentang aspek DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment selama proses pembelajaran. Dan di selanjutnya akan menampilkan video rekaman pembelajaran untuk pertemuan pertama mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah kecerdasan buatan. Ini adalah mata kuliah teori yang terdiri dari 2 SKS. Kemudian di mata kuliah ini dipelajari di semester 5 dan tidak ada praktikum pada mata kuliah ini, sehingga mahasiswa hanya mempelajari teori dan bagaimana cara menghitung atau mengimplementasikan algoritma. Pada mata kuliah ini akan ada beberapa soal atau tugas yang meminta untuk mengimplementasikan algoritma, dan mahasiswa bebas memilih bahasa pemrograman yang mereka minati. Nah, oleh karena itu ada beberapa mata kuliah syarat yang perlu dikuasai oleh mahasiswa sebelum mempelajari mata kuliah kecerdasan buatan. Mata kuliah syaratnya yaitu algoritma pemrograman 2, kemudian struktur data, dan ada mata kuliah statistika, dan yang syarat terakhir adalah mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi mata kuliah ini memberikan pengenalan mendalam tentang konsep dasar, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan. Kemudian mahasiswa akan mempelajari teknik pencarian, mahasiswa akan mempelajari konsep machine learning, bagaimana dengan jaringan saraf tiruan, dan yang terakhir adalah mahasiswa bisa memahami dan menyikapi isu-isu etika dalam penerapan teknologi AI. Kemampuan yang diharapkan saat atau setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini berdasarkan CPL Prodi, beberapa kemampuan yang diharapkan dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Dalam sikap diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian kaitannya dengan mata kuliah ini untuk pengetahuan, ya, pada aspek pengetahuannya itu memahami konsep dasar dan teori kecerdasan buatan, berikut konsep dan turunan algoritmanya. Selanjutnya ada keterampilan umum, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pembelajaran secara mandiri, sehingga nanti di mata kuliah ini akan banyak interaksi sesama mahasiswa, akan ada diskusi, ada pengerjaan proyek seperti itu. Dan yang keterampilan khusus menerapkan kecerdasan buatan dengan mengimplementasikan algoritma secara pendekatan yang berbeda, yaitu supervised, unsupervised, dan semi-supervised. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini terdapat 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan, serta mengidentifikasi aplikasi kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana prinsip kerja dan mengimplementasikan algoritma pencarian seperti BFS, DFS, dan A-STAR ya, untuk menyelesaikan masalah pencarian jalur terpendek. Kemudian untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan teknik machine learning untuk klasifikasi dan regresi, serta mampu mengevaluasi model pembelajaran mesin. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasi jaringan saraf tiruan, termasuk arsitekturnya, ya, fungsi neuron dalam jaringan saraf, dan konsep backpropagation. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir yaitu
mahasiswa mampu mendiskusikan isu-isu etika dan dampak sosial dari penerapan teknologi AI serta memberikan solusinya. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah, di sini ada sub CPMK-nya. Kode 1.1, 1.2 menunjukkan ini adalah sub CPMK dari CPMK 1. Selanjutnya ada sub CPMK 3.1, 3.2, 3.3, di sini menandakan bahwa ini adalah sub CPMK dari CPMK 3. Jadi inilah sub-subnya. Selanjutnya untuk materi pembelajaran bisa dilihat bahwa ini adalah materi pembelajaran dari mata kuliah kecerdasan buatan. Ada kontrak kuliah dan pengenalan AI. Kemudian algoritma pencarian beserta detail-detailnya bisa dilihat, ada prinsip kerja algoritma BFS, DFS, dan ada pembahasan machine learning, supervised, unsupervised, dan semi-supervised learning. Kemudian ada materi regresi linear untuk prediksi bagaimana menggunakannya, mengimplementasikan regresi linear, dan ada juga materi tentang decision tree, ya, bagaimana cara mengimplementasikan decision tree dan bagaimana mengevaluasi modelnya. Selanjutnya yang ketujuh ada jaringan saraf tiruan. Di sini akan mempelajari bagaimana arsitektur dasar jaringan saraf tiruan, termasuk algoritma-algoritma dalam jaringan saraf tiruan, dan akan mempelajari tentang backpropagation. Dan yang terakhir adalah nomor 8, poin 8, etika dan sosial AI. Di sini membahas apa saja isu-isu etika dalam menerapkan AI. Itulah materi pembelajaran untuk mata kuliah kecerdasan buatan, ada 8 poin. Metode pembelajaran. Pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa metode pembelajaran. Tujuannya untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami materi. Dan mata kuliah kecerdasan buatan fokusnya, senternya bukan pada dosen, tapi diharapkan fokusnya adalah pada mahasiswanya, sehingga diharapkan mahasiswa bisa bereksplorasi dan bisa bekerja sama dengan antar mahasiswa, sehingga diterapkan beberapa metode yang cocok untuk konsep tersebut. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama ada small group discussion, kemudian ada juga metode self-direct learning, SDL, self-direct learning. Diharapkan mahasiswa tidak hanya menerima materi saja dari dosen, tapi mahasiswa juga berinisiatif mempelajari secara mandiri dengan menggunakan metode ini. Selanjutnya ada juga metode problem-based learning dan inquiry. Jadi metode pembelajaran ini digunakan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Harapannya mahasiswa bisa lebih mengimplementasikan algoritma berdasarkan masalah yang diberikan. Selanjutnya ada metode pembelajaran contextual learning atau CTL. Di metode pembelajaran ini harapannya mahasiswa bisa memahami konsep AI, tidak hanya mengetahui algoritma, mengevaluasinya atau konsepnya saja, tapi diharapkan mahasiswa juga bisa mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah collaborative learning dan project-based learning. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan banyak berdiskusi, mengerjakan tugas atau proyek secara berkelompok, dan dalam satu kelompok akan ada skill atau kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya ada salah satu mahasiswa memiliki kemampuan di pemrograman, salah satu yang lainnya memiliki kemampuan di perhitungan matematika misalnya. Dan mereka akan saling berkolaborasi sehingga menghasilkan proyek atau tugas besar sesuai yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah
metode pembelajaran project based learning. Di sini kami menggabungkan collaborative learning dan project based learning sehingga mahasiswa bisa berkolaborasi dalam satu kelompok, bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya dan bisa mencapai kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini berdasarkan CPL Prodi, kemudian berdasarkan CPMK dan sub CPMK-nya. Model interaksi dalam mata kuliah ini akan banyak diskusi dengan mahasiswa dan kerjasama antar mahasiswa tentang penilaian mata kuliah. Penilaian mata kuliah dapat dilihat berdasarkan RPS dan penilaian dilakukan setiap pekan. Cara menilainya berdasarkan indikator maupun kriteria dan bentuk penilaian. Misalnya pada pertemuan pertama, indikatornya kita bisa menilai mahasiswa kemampuannya dalam kelas atau setelah di kelas melalui tugas individu misalnya atau dalam kelas. Dalam kelas kita bisa menilai misalnya nomor 1 untuk pertemuan pertama ketepatan menjelaskan konsep dasar AI, kemudian ketepatan menjelaskan sejarah perkembangan AI, dan yang terakhir ketepatan menjelaskan hasil identifikasi aplikasi AI di berbagai bidang. Selanjutnya pada sistem penilaian berdasarkan indikator yang telah saya jelaskan, maka ada beberapa kriteria. Misalnya pada pertemuan pertama, kriteria kalau mahasiswa memahami materi adalah minimal 80% mahasiswa tepat dan lengkap dalam menjelaskan materi. Adapun bentuk penilaian bisa dilakukan dengan cara diskusi kelas, bisa dengan tugas individu atau dengan proyek kelompok. Yang terakhir, inilah referensi yang kami gunakan, yang digunakan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Ada referensi utama dan referensi pendukung. Terdiri dari 7 referensi. Pada referensi utama terdapat 4 referensi dan referensi pendukungnya ada 3 referensi. Semuanya merupakan referensi yang terkini ya. Ada yang mulai dari tahun 2020, 2016 dan seterusnya. Diharapkan dengan menggunakan referensi yang terkini, maka mahasiswa dapat terus update dengan algoritma atau teknologi yang digunakan dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, itulah deskripsi mata kuliah kecerdasan buatan yang saya ajarkan, termasuk aspek DIA, Delivery, Interaction, dan Asesmennya. Asesmennya tetap dilakukan setiap pekan, dan itulah tadi cara-caranya, teknik-teknik yang digunakan. Video selanjutnya saya akan menampilkan bentuk pengajaran dalam kelas yang menerapkan kriteria DIA tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sudah makan? Makan siang? Sudah. Belum? Ada yang belum? Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya, walau ada yang belum makan siang. Kalau yang cewek-cewek kayaknya sudah makan siang semua ya. Iya, baik. Alhamdulillah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita senantiasa mengucapkan puji syukur ya, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa hadir di perkuliahan perdana kita, dan sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik. Oh ya, semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik, sebelum mulai perkuliahan kita berdoa dulu ya. Ketua tingkatnya siapa? Fauzi ya. Mana Fauzi? Iya, Fauzi silakan pimpin doa dulu ya. Tolong dipimpin doa dulu. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Saudara Fauzi. Ibu minta maaf kalau suaranya kurang jelas, agak bindeng ya. Lagi pilek, enggak apa-apa ya. Bisa jelas ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan saja. Jadi di perkuliahan kita, mata kuliah kecerdasan buatan,
2 SKS. Dosen pengampunya adalah saya sendiri, Ibu Ramdaniah. Kemudian di pertemuan pertama ini kita akan pelajari sedikit tentang pengenalan kecerdasan buatan, ya. Ya, jadi agendanya hari ini kita mau pelajari, mau bahas tentang konsep dasar kecerdasan buatan, kemudian bagaimana sih sejarahnya, ya, sejarah perkembangannya, dan yang terakhir itu tentang aplikasi kecerdasan buatan di berbagai bidang. Oke. Kita masuk di konsep, ya. Nah, sekarang ada yang sudah dengar istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI? Ada berapa orang di kelas ini yang sudah pernah dengar istilah itu? Boleh angkat tangan. Yang cewek, yang perempuan, yang cewek-cewek gimana? Bisa angkat tangan yang sudah pernah dengar yang ini? Oke. Pertama kali kita mendengar istilah kecerdasan buatan, ya. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kita yang muncul tuh begitu kita dengar istilah kecerdasan buatan atau AI? Apa? Ada yang mau jelaskan? Siapa? Boleh angkat tangan, ya. Iya, siapa? Boleh, siapa tadi? Farhan, ya. Ya, ChatGPT, saudara Farhan. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Maps? Siapa? Boleh angkat tangan? Dimas, ya namanya. Ya, terima kasih Dimas. Maps. Kenapa bisa masuk AI, Dimas? Otomatis, ya. Apanya yang otomatis? Misalnya kayak perjalanannya, kalau yang warna merah itu macet. Oh iya. Kalau merah macet, ya. Merah tua artinya macet total, ya, kayak gitu. Iya, boleh. Terima kasih Dimas. Di HP-nya mungkin? Apa di HP-nya kira-kira? Kalau di HP kira-kira kayak apa? Seperti apa? Siri, ya. Iya, terima kasih Saudara Fauzi. Yang cewek-cewek gimana? Nanti, ya. Iya, terima kasih. Itu benar, ya, benar. Seperti tadi Siri atau mungkin Cortana kalau di Windows, ya. Atau tadi kata temannya, Ibu, yang itu Maps, kalau merah, oh artinya macet, artinya dia menggunakan teknologi AI, ya. Atau yang lain pada bilang contohnya ChatGPT, ya. Iya, itu semua benar. Jadi kita perlu tahu dulu kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence itu sebenarnya apa, ya. Kita perlu tahu dulu konsepnya seperti apa. Ya. Jadi di sini katanya artificial intelligence itu dia itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Arti mesin yang dimaksud di sini apa? Mesin itu apa? Iya, ada aplikasi, ya. Bisa saja HP, ya, atau komputer. Jadi mesin ini jangan mikirnya jangan sampai pikir itu yang kayak di sawah, ya, mesin-mesin kayak gitu, bukan, ya. Jadi mesin di sini artinya luas, ya. Bisa saja seperti handphone atau HP di laptopnya seperti itu. Cuman bedanya AI dengan teknologi yang bukan AI, dia itu bisa meniru kecerdasan manusia, ya. Dia bisa meniru kecerdasan manusia. Ada enggak aplikasi yang pernah kalian gunakan mungkin atau yang pernah kalian nonton atau lihat dia itu meniru kecerdasan manusia? Seperti apa? Melakukan perhitungan. Oke. Siapa namanya? Hilal, ya. Oke, Saudara Hilal, terima kasih. Kemudian Farhan? Website Rumahta. Website Rumahta. Bisa membantu dalam hal mencari inti dari semua jurnal itu. Oke, ya. Dia bisa mereview, ya, atau mendapatkan inti atau poin-poin dalam jurnal, ya, yang mungkin kita upload atau submit gitu, ya. Oh ya, terima kasih Farhan, bagus, ya. Yang lain gimana? Yang meniru kecerdasan manusia. Kalau itu yang Google, oke, Google. Iya, Google Assistant juga bisa, ya, betul, ya. Siapa namanya? Lutfi, ya, Saudara Lutfi. Ya, terima kasih.
Itu juga, itu contoh-contohnya dia meniru kecerdasan manusia. Memangnya manusia itu cerdasnya seperti apa? Nah, di sini dia meliputi pembelajaran penalaran, dia bisa bernalar, dia bisa memecahkan masalah dan juga mengambil keputusan. Bernalar ya. Contohnya tadi misalnya kita pakai Google ya, Google Assistant. Oke Google, tolong buka YouTube misalnya. Nah, kok dia bisa langsung buka YouTube? Artinya dia mengerti kan ya? Iya, dia mengerti bahasa kita ya sebagai manusia. Itu Ibu mau lihat sampai di mana sih kita pemahamannya. Jadi sekarang kita mau small group discussion ya. Jadi kita bikin grup kecil, cukup satu baris ya, masing-masing mejanya ya. Ya, sekarang silakan didiskusikan dengan grup kecilnya, dengan teman-temannya. Kira-kira apa sih contoh aplikasinya? Kita mau tahu identifikasi ya, contoh aplikasi di bidang-bidang ini. Boleh juga kalian tambahkan di bidang lain, ya. Kalian boleh diskusi. Jadi tulis bidang apa, misalnya kesehatan, kalian boleh tulis apa saja contoh aplikasinya, banyak-banyak nggak apa-apa ya. Keuangan apa, bisa juga kalian tambahkan minimal 5 ya, minimal 5 aplikasi, terserah bidang apa. 5 ya, 5 aplikasi. Ya. Bidangnya terserah. Iya, bidangnya terserah ya. Semuanya harus pilih satu. Terserah ya, nggak mesti di semua ini ya. Yang penting ada 5 aplikasi ya. Bidangnya terserah ya, yang kalian pilih saja terserah. Mau tambah nggak apa-apa. Yang jelas totalnya ada 5 aplikasi. Ya, kalau begitu Ibu persilahkan sambilan yang lain ya. Ibu persilahkan kelompok 2 mau mewakili. Semua ya, boleh, ayo silakan. Ya, sambilan ya kita dengarkan. Kelompok 2 silakan perkenalkan dan identifikasi ya, silakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya atas nama Farhan. Saya atas nama Fauzi. Saya atas nama Fauri. Di sini kami akan mengidentifikasi aplikasi AI di bidang hiburan yang akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama itu ada Jux, yang kedua ada Tantan, yang ketiga ada Line, yang keempat ada TikTok, dan yang kelima ada Instagram. Yang pertama pada aplikasi Jux, di mana kita bisa mendengarkan sebuah lagu untuk menjadi hiburan kita saat bisa sambil ngopi santai, agak supaya tidak kosong. Iya. Kira-kira apa AI-nya di situ? Apanya yang ada di situ? Apanya teknologi AI-nya? Mungkin kayak Spotify yang kita jelaskan tadi Bu. Karena aplikasinya itu kayak 11-12 gitu. Ya. Ada rekomendasi musik. Jadi genre yang diminati. Oke. Yang Tantan itu apa? Itu kayak semacam aplikasi bersosialisasi Bu, sebagai hiburan juga, kayak misalnya diberi rekomendasi teman. Ya. Ada rekomendasinya ya. Iya. Bagaimana yang lain? Gimana kelompok lain, ada yang mau menyangga atau setuju dengan aplikasinya yang dipresentasikan temannya? Setuju ya? Betul ya, berarti ya kita beri applause dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan ya. 5. Silakan. Kelompok 3 kalau Dimas. Ya, kelompok terakhir ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menyebutkan aplikasi olahraga, aplikasi AI di olahraga. Yang pertama yaitu GPS Run Tracker.
Yang kedua, for video assistant, VAR. Terus yang ketiga, smart coach. Yang keempat, post game analyst. Dan yang terakhir, Samsung Health. Bisa dijelaskan cara kerjanya bagaimana? Ya, boleh di satu-satu, enggak apa-apa. Yang GPS run tracker itu Bu, dia nge-track kalau yang apa jarak larinya orang. Ya. Oke. Terus yang VA, yang VAR. VAR itu yang kalau apa sih yang Bola yang kemarin yang sempat yang apa yang bola basket pertandingan bola bukan bola basket sepak bola. Sepak bola kenapa? Yang ngebantu wasit untuk ngecek. Oh, iya. Bagus ya. Lanjut. Dan smart coach ini itu kayak dia tuh campuran dari computer vision sama machine learning yang menilai kemampuan pemain basket. Menilai kemampuan pemain basket ya. Wah, itu bagus ya. Ada lagi? Post game analyst itu aktivitas saat setelah pertandingan bola basket juga. Analisis ya. Oke. Health itu aplikasi yang ada di handphone Samsung yang dimana dia kayak apa sih membantu tentang Iya, kesehatan ya. Ya, bisa. olahraga gitu. Bisa tahu juga berapa step ya kita jalannya, udah berapa langkah ya, kayak gitu ya. Kalorinya udah berapa gitu ya. Ya. Bagus ya, makasih. Mantap kelompok 5. Jadi bagus-bagus ya. Tadi pasti banyak yang baru kalian dengar juga ya. Ada yang baru kalian dengar aplikasinya. Ada lagi tadi yang apa tadi? Tinggal foto tugasnya, nanti dikasih tahu langkah-langkahnya ya. Jangan-jangan mau dipakai terus nih. Wah, nggak apa-apa ya. Apapun itu kecerdasan yang kita aplikasi AI yang kita gunakan, yang penting kita juga paham ya. Kita paham misalnya ini tugasnya apa, cara jawabnya kenapa bisa begini, oh kenapa hasilnya begini ya. Yang penting kita paham. Bagus tadi, ada banyak. Dan harapannya setelah mempelajari mata kuliah kecerdasan buatan ini akan banyak ide-ide dan adik-adik mahasiswa sekalian bisa minimal pakai salah satu algoritma ya. Kemudian kita bisa olah data, kita pakai algoritma, kita bisa evaluasi bagaimana hasil akhirnya. Ini dia sudah benar nggak klasifikasi, dia udah pintar nggak memprediksi data misalnya ya, atau gambar, atau suara, atau mungkin sinyal ya, itu semua bisa diterapkan teknologi AI. Gimana? Berminat? Tetap semangat ya. Jadi berminat nggak ya mata kuliah kecerdasan buatan? Mudah-mudahan tambah berminat ya, dan tetap semangat selama pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya? Tidak ada? Ya, itu tadi hasil evaluasi hari ini. Ibu dengar kalian, teman-temannya sudah bisa mengidentifikasi mana yang aplikasi AI, mana yang bukan. Dan alhamdulillah semuanya sudah bisa ya membedakan dengan baik. Ya, mantap ya. Baik, itulah materi kita hari ini yang kita pelajari hari ini. Thank you. Dan sebelum kita memulai mengakhiri perkuliahannya, kita karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya, yang ingin ditanyakan, kita akhiri. Ibu persilahkan, ketua tingkat tolong pimpin doa ya. Iya, silakan Saudara Fauzi. Dengan selesainya perkuliahan kita pada siang hari ini, semoga ilmunya berkah. Masya Allah. Amin, mantap. Mari kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Iya, sudah ya. Alhamdulillah sudah berdoa ya. Ya, demikian untuk materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, pekan depan di jam yang sama. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan ya selama perkuliahan, dan ambil saja baiknya ya. Oke, dan tetap semangat dalam mempelajari mata kuliah kecerdasan buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.